bitanjizi kalawan ta'aluk tanjizi wala bisoluhil qadimi lan oranana kalawan ta'aluk soluhi qadim wa malan utawi barang takedama kang wis narima dingin opo anaha satuhune sifat kudrat iku ta'ala ko bakal narima ta'aluk sifat kudrat bil wujud kalawan ono wabil adamilan kalawan langka iku wa utawi iya ta'aluk iku ra'yul jumhuri iku ra'yul jumhuri perspektif ulama tauhid wa qala lan wis ngandika sapa banduhum sapalihe ulama ing lapat kiat kau ing lapad la ta'ala koranana bakal cumantel sifat kudrat bil adami kalawan ngalangka akan fa iza roda maka tekala irodahaken sopo Allahu Allah ada masahsin ing langkane awak-awakan sawiji mana maka nyegah Allah anhu saking safos al imdadati ing piro-piro kang andawaaken jama muannas salim ketika nasab alamat asabna ku kasrah maha cikal biana wa ma bitaqwa alifin qad jumi ayuk saru fil jarri wa fin nasbi ma alim dadating piro-piro kang andawaken allati hiya kang utawi lati ku sababun dadi sabab baqaihi ing dalam tatape sakhos gitu. Ta'aluk sifat kudrat ada yang disebut dengan ta'aluk tafsili, ada yang disebut dengan ta'aluk ijmali. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya ta'aluk tafsili sifat kudrat itu ada 7. Ta'aluk sifat kudrat, kesimpulan ta'aluk sifat kudrat itu ada 7. Pertama dinamakan ta'alukun soluhiyun qadimun, dinamakan dengan ta'aluk soluhi qadim. Ta'aluk soluhi qadim itu ta'aluknya sifat kudrat dari mulai azali terhadap ijad dan idam barang mungkin. Hanya saja ta'aluk soluhi qadim ini sifatnya masih abstrak, masih umum. Artinya bisa terjadi, bisa tidak. Itu soluhi qadim. Di sifatna umum, cantang tu terjadi encan, masih umum, masih di lauhil mahfuz, masih di qubdoh awal. Itu kan? Masih umum, artinya hak prerogatif Allah ketika Allah mau mengijadkan atau mengidamkan, hak prerogatif Allah, sebab sifat kudrat itu hubungannya dengan barang mungkinat atau jaizat, bukan wajibat, bukan mustahilat. Paham?
Kemudian ta'aluk yang kedua dinamakan ta'aluk qobdo awal. Ta'aluk qobdo awal itu kinerja sifat kudrat terhadap makhluk sebelum diirodahkan oleh Allah bakal diijadkan. Itu kinerja sifat kudrat disebut ta'aluk qobdo awal. Ada bil pali awal, itu juga termasuk ke dalam ta'aluk yang tafsili. Bil pali awal mengijadkan Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat kudrat barang mungkin, yang mana perkara tersebut sudah diirodahkan oleh Allah bakal diijadkan, bakal diadakan, jrot terjadi diadakan, maka itu dinamakan ta'aluk bil pali awal. Ada qobdo sani, ta'aluk qobdo sani. Ta'aluk qobdo sani ini kinerja sifat kudrat terhadap barang mungkin yang sudah ada dan sebelum ditiadakan, itu kinerja sifat kudrat ta'aluk qobdo sani. Ada ta'aluk bil pali sani, itu cuma mengidamkan terhadap barang mungkin yang sudah diirodahkan oleh Allah akan ditiadakan. Itu kan seperti orang ayeuna aya ke Allah bakal dieuweuhkeun. Kunaon dieuweuhkeun bakal mah. Oh, aya teh geus aya dina qobdo salis. Itu kan ta'aluk bil palisan. Nah, ini mah qobdo salis. Ari qobdo salis kumaha? Qobdo salis itu kinerja sifat kudrat terhadap barang mungkin yang tiada, akan tetapi akan diadakan lagi. Itu qobdo salis. Seperti manusia, sebelum ada itu tiada, kemudian diadakan, kemudian ditiadakan, kemudian diadakan. Diadakan itu kapan? Yaumul ba'ats, ketika nanti di alam pembangkitan, ketika manusia semua sudah mo'od, sudah wafat, barulah kembali sangsakala yang kedua, bangun, dihisab alam ba'as. Itu qobdo salis. Yang ketujuh ta'aluk bil pali salis, yakni kinerja sifat kudrat terhadap mengijadkan kembali di hari akhir, jero kubur sabada orang mah mau geus dibahas kabeh teh, mengulang, repeat again. Akan tetapi ta'aluk sifat kudrat yang ketujuh ini ada yang disebut dengan ta'aluk hakiki. Ta'aluk hakiki hanya dua, yang pertama ijad dan yang kedua idam terhadap barang mungkin. Dari ketujuh ini semua dinamakan dengan ta'aluk tafsili. Pertama soluhi kodim, kedua qobdoh awal, ketiga bil pa'li awal, keempat qobdoh sani, kelima bil pa'li sani, keenam qobdoh salis, ketujuh bil pa'li salis. Nah, yang masyhur dari ketujuh ini yaitu ta'aluk ijad dan idam terhadap barang mungkin dinamakan ta'aluk tafsili. Adapun ta'aluk ijmali ini ada dua. Yang pertama dinamakan dengan ta'aluk soluhi, ta'alukun soluhiyun. Yang pertama dinamakan ta'aluk soluhi. Ta'alukun tanziziyun, yang kedua dinamakan ta'aluk tanzizi. Ini dinamakan ta'aluk wa amal ijmali pala ta'alukoni kama huwa asyai'u. Adapun ta'aluk tanzizi itu ada dua ta'aluk. Asyai'u sudah masyhur, sudah lazim. Yang pertama ta'aluk soluhi, yang kedua ta'aluk tanzizi. Akan tetapi ta'aluk tanzizi khosun bil ijadi wal i'dami. Ta'aluk tanzizi itu
khusus terhadap ijad dan i'dam. Dan ta'alluq qabdah wa amma ta'alluqul qabdati fala yusafu bitanjizi wala bisalul qadim. Ta'alluq qabdah itu tidak bisa disifati dengan ta'alluq tanjizi dan tidak bisa disifati dengan ta'alluq saluhi qadim. Wa mata qaddama annaha ta'alluq bil wujud wa bil adam, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi ta'alluq qabdah itu huwa ra'yul jumhur, perspektif pendapat jumhur ulama tauhid, tidak disifati dengan tanjizi, tidak disifati dengan saluhi qadim. Ini ikhtilaf para ulama. Ta'alluq hakiki yang sudah dibahas sebelumnya, ta'alluqnya sifat kudrat terhadap mengijadkan dan mengidamkan barang mungkin, itu adalah pendapat jumhur ulama tauhid, perspektif ulama jumhur tauhid. Wa qala ba'duhum la tata'alluqu bil adam. Pendapat para ulama ahli tauhid, sebahagian ulama tauhid mempunyai asumsi bahwasanya sifat kudrat itu tidak ada hubungannya dengan ta'alluq i'dam terhadap barang mungkin. Kalau seperti itu, jika seandainya jika tidak ada hubungannya dengan ta'alluq i'dam terhadap barang mungkin, berarti Allah mengirodahkan itu maka cukup saja dengan ta'alluq ijad tanpa menggunakan i'dam, karena setiap ijad pasti i'dam. Itu pendapat para ulama. Beda lagi kan? Beda-beda. Ulama tauhid itu berbeda-beda. Nah, jadi simpul konklusi daripada sifat kudrat bahwasanya secara keseluruhan ta'alluq sifat kudrat itu ada 7. Ini dinamakan ta'alluq tafsili. Kemudian ta'alluq ijmali ada 2, dinamakan ta'alluq hakiki, ijad dan i'dam. Nah, ta'alluq kudrat yang hakiki itu ijad dan i'dam. Sasarannya yaitu barang mungkin atau jaizat, bukan wajibat, bukan mustahilat. Nah, saluhi qadim itu kinerja sifat kudrat, tapi masih di azali, di lauhil mahfuz, belum diadakan, belum diijadkan. Makanya kata Syekh Tajuddin Subki, yang namanya saluhi qadim itu sayujadul ma'dum manzilatal maujud. Tuh saluhi qadim. Saluhi qadim ini sudah ada hubungannya dengan barang mungkin. Sudah ada hubungannya dengan barang mungkin. Berarti ini dinamakan dengan qabdah awal. Nah, qabdah awal. Kalau misalkan kata Allah insa'a abqa'a wa in sa'a adama. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di Lauhil Mahfuz akan ditiadakan atau ditiadakan Kijait pada tahun 2022, maka itu hak prerogatif Allah, ada di saluhi qadim. Berarti itu masih qabdah awal, masih di azali. Jika seandainya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diadakan, insya hak prerogatif Allah. Namun kalau dikersakkan awal Adam atau ditiadakan, hak prerogatif Allah. Kemudian jerot ku Allah Subhanahu wa taala diijadkeun kijayat lahir ke alam dunia, borojol ke alam dunia teh gitu. Maka itu dinamakan dengan bil fa'li awal. Jadi qabdah awal masih di Lauhil Mahfuz, dinamakan dengan saluhi qadim. Qabdah awal masih di Lauhil Mahfuz, disebut qabdah awal. Artinya itu bisa diijadkan boleh tidak, itu hak prerogatif Allah.
Jika seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan melahirkan Ki Jayed pada tahun 2022 ke alam dunia. Borojol lahir Ki Jayed. Gitu kan? Kemudian setelah Ki Jayed lahir ke alam dunia. Nah, Ki Jayednya lahir ke alam dunia itu dinamakan dengan Taluk Bilpali awal. Kalau tadi masih Taluk Kobdo awal. Kalau sekarang sudah Bilpali awal. Jerot Ki Jayed lahir. Bapak nasaha. Misalkan bapakna Mangkurin. Nah, inungna saha? Inungna Teh Nopi. Nah, Mangkurin dan Teh Nopi bercocok tanam, muncrat lah. Keluar anakan. Nah, eta anakna teh disebut lamun dina talukna disebut taluk naon? Bilpali awal. Borojo ke alam dunia. Nah, selama eta budak namana Jayed misalkan, selama eta budak lahir di dunia, selama hirup aya dina kobdoh kadua, disebutna kobdoh sani. Ayeuna kan urang geus hirup di dieu. Geus di dunia. Tah, manusia yang sekarang hidup di dunia ini berada dalam kobdoh sani. Insya'a abqa wa insya'a dama. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala akan abqa, insya'a abqa artinya menghendaki bahwa kita itu tetap di dunia, artinya bisa hidup di dunia selama ini. Diberikan usia yang panjang, berabad-abad seperti zaman dulu. Bertahun-tahun maksudnya. Saya berabad-abad. Bertahun-tahun hidup di dunia, 30 tahun masih hidup, 40 tahun masih hidup, 50 tahun masih hidup, sampai 90 tahun juga masih hidup. Siapa yang bekerja di sana? Allah Subhanahu wa taala. Sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat kudrat yang ta'aluknya bil fa'li qabdo sani. Paham? Ada kan orang masih kena dalam qabdo sani hirup. Atau misalkan wa insya'a, iya nama ada. Atau misalkan Allah Subhanahu wa taala memecat kehidupan kita, artinya mengidamkan dari ijad menjadi idam, dari ada menjadi tiada. Sekarang kita ada, kemudian akan ditiadakan kembali yang dinamakan dengan modar. Yang dinamakan dengan modar. Karena memang sebelumnya kita tiada sebenarnya. Jangan sampai kita mengklaim bahwa kita itu ada. Jangan. Perspektif ulama tasawuf, kita itu sudah dosa jika kita merasa sudah ada. Saya jangan. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan oleh yang ada. Maka sejatinya kita itu tidak ada. Karena memang sebenarnya kita itu tidak ada. Kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada, maka yang ada hanyalah yang ada. Perspektif Aristoteles dalam berbicara tentang tauhid, mereka itu menganggap bahwa semuanya itu tiada. Tiada itu mesti berawal dari ada menjadi tiada, dan tiada itu perubahan dari kata tiada menjadi ada. Pada hakikatnya yang ada itu hanya Tuhan. Kita ini tiada. Paham? Itu dinamakan dengan Qabdo sani. Nah, kita ini sekarang berada pada fase Qabdo sani. Artinya kita masih dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghirup udara segar. Masih berada dalam Qabdo sani, akan tetapi insya'a abqa, dikersakan, dikehendaki oleh Tuhan, kita bisa menghirup udara segar. Dan disitulah selama kita hidup maka takdir itu berfungsi bagi kita. Keluar masuknya napas, gitu kan? Itu takdir kita di situ berfungsi. Keluar masuknya napas itu sudah ada dalam takdirnya Tuhan. Dan setelah kita ditiadakan, maka kita akan mati.
Dan di situ kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hidup kita di dunia, karena kita diberikan kemampuan, diberikan kudroh hadisah, diberikan dengan kemampuan ability yang dimana ability tersebut terbatas. Tapi kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, kemampuan berpikir, gitu kan? Kemampuan untuk memilih mana hak, mana yang batil, maka atas itulah kita akan dihisab oleh Tuhan. Paham? Itu kan. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan itu kita nanti akan diberikan pertanggungjawaban, akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Nah, gitu. Makanya ngapain hidup di dunia santuy-santuy, gitu kan? Kudu loba ibadah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengidamkan atau mematikan, menghancurkan alam dunia, maka maut toh urang teh di dunia teh beresan, perjuangan sudah selesai. Kemudian kita mati. Setelah kita mati, nah masuk ke dalam alam barzah. Jadi alam barzah, kalau sudah mati kita tidak ada di kubur. Di kubur itu hanya jasad. Kita itu ada di alam barzah. Alam barzah itu fase antara dunia dan akhirat. Di alam barzah itu seperti kita itu berada di suatu ruangan yang dimana ruangan itu terbuat dari kaca. Akan tetapi kacanya itu seperti balon. Ketika disentuh pun jadi gurih-gurih nyoy, gitulah. Dan ketika kita di alam barzah itu ada yang tidur sampai hari kiamat, ada yang bangun. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, membahasana mim marqadina haza, siapa yang membangunkanku dalam kubur, dalam barzah. Karena orang soleh di alam barzah itu seperti yaumatal arus, seperti papangan tenan, tidur hanya saja, seakan-akan setelah meninggal tidur baru 5 menit baru dibangunkan lagi, seakan-akan kita itu di alam barzah 5 menit misalkan, baru tadi mah, itu kan? Ada yang tidak tidur di alam barzah itu, tidak semuanya tidur, tidak semuanya bangun, tidak. Ketika di alam barzah di suatu ruangan yang dimana ruangan tersebut seperti kaca, ketika orang tersebut melihat ke sebelah kiri, maka di sebelah kiri itu kita melihat alam dunia. Kita melihat di dunia ini ada anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita. Kita melihat bagaimana perlakuan anak-anak kita, kelakuan sehari-hari, habitnya itu bagaimana. Kalau misalkan tidak sholat, misalkan, maka roh tersebut, kita yang ada di alam barzah itu akan malu dengan perbuatan anak-anak kita, perbuatan saudara-saudara kita. Ternyata setelah saya meninggal, anak-anakku meninggalkan, tidak ada yang hadiah, tidak ada yang sedekah, tidak ada yang sholat, itu maka akan menyakiti orang yang ada di alam barzah. Maka kata Rasul, jangan kau permalukan orang-orang tua kalian yang sudah wafat dengan kelakuan kalian, gitu kan? Kemudian roh tersebut ingin pergi ke bawah, ke alam dunia, tapi tidak bisa karena ada kaca. Bagaimana kalau di dunia secara empiris terjadi, bisa dihadirkan ya khodam al khodam, anu bin anu hadir, masukkan mediasi, ngomong itu namakan jin korin. Karena kalau roh kita tidak ada di sini, adanya di alam barzah, itu korin yang membarengi hidup kita di dunia. Jadi kita ada dua, gitu. Kemudian ketika di alam barzah, kita melihat ke sebelah kanan. Di sebelah kanan itu kita melihat gambaran
nanti kita hidup di akhirat itu seperti apa. Nanti kita melihat sebelah kanan itu melihat neraka. Wah, itu gambaran kita bahwa kita nanti akan ke neraka. Akan training di sana nanti, akan OTW ke neraka. Kalau misalkan orang soleh melihat surga, bahwa berarti diperlihatkan oleh Tuhan di sebelah kanan itu tempat kita nanti di akhirat. Kalau melihat surga, wah surga. Kalau neraka, ya nanti kita ke neraka. Itu di alam barzah seakan-akan kita sudah diberikan azab oleh Tuhan. Itu azab pertama itu di alam barzah, tapi kita belum merasakan, masih diberikan khobar, informasi bahwa kita nanti akan masuk ke dalam surga atau neraka, dikasih tahu di alam barzah. Sekarang pun orang-orang yang di alam barzah itu sedang melihat keadaan di dunia sedang apa. Bahkan orang-orang soleh itu menginginkan cepat-cepat supaya kiamat, pengen cepat masuk ke dalam surga. Bahkan yang di alam barzah itu sudah tidak tahan dengan adanya azab. Seperti melihat neraka itu sudah azab itu. Melihat neraka bahwa kita nanti akan di neraka, itu sudah azab. Azab pertama di alam barzah. Nah, nanti kan kita setelah itu dihidupkan kembali. Jadi perjalanan kita itu masih panjang. Setelah hidup di sini masih panjang. Masih panjang pokoknya. Untuk mencapai ke akhirat surga dan neraka itu kita masih melewati fase-fase di sini tuh. Dihisab, melewati sirat. Panjang pokoknya. Jadi tapi kebanyakan orang itu hidup di sini masih santai-santai gitu. Belum bisa berbekal diri untuk nanti kehidupan yang abadi di akhirat. Jadi kita jangan terlena dengan kehidupan dunia yang sifatnya fana. Gitu kan? Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi, berpengetahuan tinggi-tinggi, berpengetahuan luas? Tidak akan dibalas oleh Tuhan. Yang dibalas oleh Tuhan itu adalah amal perbuatan kita, bukan pengetahuan. Ingat, banyak orang yang berpengetahuan tapi tidak ada amal, nol besar. Jadi yang dibalas itu adalah amal, bukan pengetahuan. Tapi amal juga harus diimbangi dengan pengetahuan. Itu dinamakan qabdo salis. Ketika orang maut, orang dihirupkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala di alam kubur ku Allah. Eta berarti talukna taluk qabdo anu katilu, disebut taluk qabdo salis. Paham? Nah gitu. Jadi taluk anu tafsili ayat 7 suluhi qadim bil qabdo awal bil pali awal, qabdo sani bil pali sani, qabdo salis bil pali salis. Nah, tina taluk anu 7 ieu aya nu disebut taluk hakiki, eta taluk ijad jeung idam. Aya anu ijmali, taluk ijmali aya 2, pertama suluhi, kedua tanjizi. Cek sapali ulama, perspektif sebagian ulama tauhid, taluk tanjizi khusus terhadap ijad dan idam. Tapi kedua-duanya itu kalau tanjizi itu bersifat hadis. Gitu kan? Paham? Nah, tinggal nanti sifat yang ke berapa? 9. Yaitu sifat iradah. Ke-8. Sifat yang ke-8, as-sifatus samiatul wajib lahu ta'ala al-iradatu wallahu a'lam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, rabbil faqina wa faqi'alana wa qarabatilana fi dinina, tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alimin, antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqal amana, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya ya rabbi bil mustafa.